pada pagi ini adalah untuk membahas tarkib untuk surat An-Naziat ayat 33, 27 sampai 33. Ini saya share dulu. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Oke, ya. Baik. Mungkin ini adalah ayat ke-27. Sepertinya paragrafnya agak terpisah dari yang sebelumnya. Nah, makanya di Pak Musib dipenggal di ayat 27. Jadi ayat 27 sampai 33. Mungkin yang pertama ini ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Antum asadu halqon sama'u banaha. Apakah kamu lebih sulit penciptaan ataukah langit Allah telah membinanya. Oke, mungkin ini sudah saya buat, tapi ini kan istilahnya untuk didiskusikan. Mungkin yang benarnya nanti dari Pak Muslim mungkin yang mengarahkan atau apa yang menilainya. Kemudian mohon ini untuk didiskusikan ini bahannya, ya. Monggo siapa yang pertama untuk menanggapi yang ini untuk ayat 27 mungkin silakan. Saya aja Ustaz ya. Boleh Pak Aril. Ayat 27. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa antum asyaddu khalqan anis sama banaha. Jadi A itu adalah istifham. Kemudian antum domir berfungsi sebagai jadi mubtada dia. Mubtada. Kemudian asyaddu. Asyaddu adalah isim tafdil. Ini terpotong Pak Bentar, Pratiwa. Pak. Iya Pak. Bentar, Pak. Dikecilin, Kalau gede. dikecilin aja Pak. Nah, baru iya. digeser Pak. Iya Pak. Asyaddu adalah isim tafdil sebutnya Ustaz ya. Isim tafdil, nah itu menjadi khobar, mubtada khobar. Kemudian khalqan itu berupa masdar menjadi tamyiz dari apa namanya isim tafdil tadi. Kemudian ini masdar ya Pak ya. Ya, khalqan saya sebut masdar itu. Ya. Kon masdar. Ya, menjadi tamyiz. Ya. Kemudian ada atau al-atfu menjadi atof dia. Kemudian asma'u ini isim ma'rifat ya. Nah ini maktuf kepada antum itu dia. Antum atau asma'u itu kan maksudnya nanti. Jadi mubtada juga posisinya sama mubtada. Kemudian bana dia telah membina, telah fi'il madhi wazan 2 dhamir huwa menjadi fi'il fa'il. Kemudian ha adalah dhamir menjadi maf'ul bih. Jadi ini kan kalimat tam ini kan fi'il fa'il maf'ul bih ya. Kemudian kalau diartikan secara letterlet, apakah kamu lebih sulit penciptaannya? Kan penciptaannya ini tadi yang apa namanya tadi. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya? Ataukah langit? Allah telah membinanya. Ya Allah telah membinanya. Saya begitu artinya. Ya. Tadi yang khobar ini boleh nggak ini apa mubtada ini punya khobarnya yang ke bawah Pak? Kalau saya. Nah, ini kayaknya enggak ada. Atau secara keseluruhan ya fi'il fa'il maf'ul bih jadi khobar. Iya makanya ini yang banahanya ini jadi khobar untuk yang asamau. Gitu. Ya. Banaha ya betul. Banahanya jadi khobar untuk asamau. Jadi tidak hanya fi'il fa'il maf'ul saja tapi memang ini jadi khobar gitu. Khobar untuk maf'ul yang samau. Iya. Ya sama, saya juga bikin gitu. Iya. Mungkin di sampingnya ini dibikin nama.
cuma bahasa Dibikin di Indonesia sampingnya ini digabungkan. sampingnya dengan kolom yang Itu satu kolom itu. di kanan ada bisa Iya, di diisi tuh. kanan itu ada kolom itu Nah, kita jadi di satu. ini yang di Nah, yang ini. iya. Ya itu yang itu di sama yang ke bawah itu di merge. Yang hijaunya. Iya, Ya, ini Ya, heeh, digabung ke bawah merge jadi kobar. Atau heeh, jadi ditulis, kobar. ini ditulis udah diwarnain ini, udah diwarnain Enggak, kuning, jadi warnanya udah warna Warnanya nggak, kuning. biar kalau gitu seperti masih terpisah Pak, ada garis jadi pemisah Pak. seperti terpisah itu Pak. Gitu Jadi ya. H-nya nggak ikut. atau gini Ustaz, mungkin khobarnya itu dipindah menjadi tulisan tegak. Fi'il Iya, fa'il. iya. Oh, ya. Iya, Ya gitu. itu Khobarnya maksudnya. Itu yang di khobarnya kotak tulisan. sekarang itu diisi kobar. Jadi garis pembatasnya dihapus. Nah, itu khobar itu Ustaz. Begitu. Di merge. Ya, Jadi kan, Hmm. Ya, bagus. oke ya. Oke. Cuman ini ada juga referensi lain. Jadi antara asama'u sama bana'a ini disebutkan bahwa di situ ada mausul yang hilang gitu. Cuman memang nggak saya adopsi sih, saya lebih pas untuk yang mubtada khobar ini. Jadi seolah-olah asama'u alladhi atau allati ya, bana'a gitu kan. Jadi Di langit yang dia telah membuatnya gitu ya. iya, dia telah membuatnya, yang dia telah membuatnya Iya. gitu. Alatinya itu yang ya. Ya, jadi aladinya yang mahjub, yang hilang. Mm-mm. Itu Iya. ada referensi lain seperti itu. Cuman yang saya adopsi yang ini tetap yang kita aja standar bahwa kalau fiil fa'il di depan mubtada itu bisa jadi khobar kan gitu aja. Iya. Tapi mungkin sama aja Ustaz. Kalau dikasih alati kan dia jadi isyarah musailah mungkin ya. Enggak, bisa musul silah, Pak. Mausul silah ya, mausul silah. Iya. Ini mausul silah berfungsi sebagai khobar juga kan? Ya. Bisa Iya, mausul. betul. Iya, betul. Cuman Hmm. ya jadi cuman tidak dimunculkan mahjubnya itu. Iya, iya. Ya. Ya udah yang kayak gitu Ustaz ya. Ya, ya. Oke. Ada lagi? Bu Sumi apa? Bu Sumi ada komennya nggak nih? Ya sama aja Pak. Nah, Pak Pratiwa, ya, jadi begini, itu fiil, fa'il, dan maf'ul itu di sebelah kanan tadi yang sudah di merge itu sebagai hal. Lihat di kalimatnya, itu adalah telah membangunnya itu sebagai hal. Pertanyaannya kan tinggal, kemudian si langit itu kan sebagai mubtada. Nah, khobarnya mana? Kan gitu. ya. Khobarnya itulah yang mahdhuf. Jadi coba kita lihat kalimatnya. Apakah kamu lebih hebat dalam penciptaan ataukah langit lebih hebat dalam penciptaan gitu sebetulnya. Yang telah dia bangunnya, itu sebagai hal gitu. Jadi untuk keseluruhan maksudnya Ustaz ya, itu ya. Jadi saya ulangi. Berarti ini yang hal. Ya, Ini yang yang hal. hal. Nah, Nah, mubtada, kenapa dia jadi hal? Karena sebelum kalimat yang sempurna tadi ada al-ma'rifat, yaitu al sama ya kan? Jadi dia bisa jadi hal. Itu sudah clear sesuai dengan aturan. Sekarang yang kita harus cari setelah mubtada kan harus ada khobar. Kalau fiil, fa'il, maf'ul tadi jadi hal, terus khobarnya mana kan? Khobarnya itu adalah yang mahdubnya. Gitu. Yaitu asadu holkon. Yaitu sangat hebat penciptaan. Jadi seolah-olah itu diulangi tetapi dihilangkan. Jadi gini bahasanya. Apakah kamu lebih hebat dalam penciptaan ataukah langit lebih hebat dalam penciptaan? Baru yang telah dibangunnya, langitnya telah dibangunnya itu adalah hal gitu. Nah, sementara si khobarnya sendiri yang harusnya
lebih hebat dalam penciptaan itu adalah khobar, cuma tidak dituliskan ulang. Bahasa kita juga sering begitu, gitu ya. Karena yang diutamakan, yang mau dibandingkan antara kalian dan langit. Kalian sangat, kalian diciptakan dan langit yang diciptakan, mana yang lebih hebat gitu. Cuma lebih hebatnya, sangat lebih hebat dalam penciptaannya tidak diulang-ulang gitu. Misalnya, itu jadi misalnya, apakah saya lebih hebat dalam mengajar atau Pak Ariel? Titik aja. Padahal sebetulnya harusnya kan, apakah saya lebih hebat dalam mengajar atau Pak Ariel dalam mengajar, kan harusnya begitu. Tapi dalam mengajarnya dibuang gitu. Nah, ini juga sama. Apakah kalian sangat atau lebih hebat penciptaannya atau langit yang lebih hebat penciptaannya? Ya gitu. Yang dia telah membangunnya. Yang dia telah membangunnya itu menerangkan langit doang. Ya, bukan menjelaskan langit sebagai khobar daripada langit. Gitu. Langit adalah dia yang telah membangunnya. Kalau mubtada dan khobar nggak cocok. Tapi justru ini adalah mubtada, asama'u itu mubtada, tetapi khobarnya dimahdubkan. Kemudian dimunculkan ada iya. Gitu ya. Atau ini berarti ini saya tulis mahdzub khobar ya. kalau gini bisa nggak? Sekarang satu lagi, ada satu lagi nih. Di situ ada am. Atau kalau ada am, kalau ada am, kan itu harus ada yang maktubnya kemana kan gitu. Ya, ini yang antum. Nah, maktubnya itu barulah yang tadi dikatakan satu kesatuan. Asama'a dengan khobar yang dimahdub, dengan fi'il, fa'il, maf'ul bih semua, jadi harus di kolom sebelah kiri. Kalau kata Ibu Yanti, di sebelah kiri dibuat maktubnya itu bukan satu. Setelah am, semua bawah itu adalah maktub setelah am. Maktubnya adalah ke antum, ke itu antum asada holak. Nah itu semua ya. Oke, jadi Ustaz, kalau digabung Ustaz, bisa nggak Ustaz? Seolah-olah mubtada'nya itu adalah antum au asma'u. Antum au asma'u itu adalah mubtada. Kemudian itu yang asadu khalqon itu menjadi khobar. Khobarnya memang asadu. Nah, khobarnya asadu. Tapi mubtada'nya jadi digabung maksudnya. Antum dan asadu. Kan ada amnya. Bukan yang mana? Antum yang nomor 2. Oh, nomor 2 ya. Nah, itu kan sebetulnya dibandingkan dengan asama'u kan? Iya, betul. Kan ada am, ada atof di situ. Nah, kalau kita anggap antum dan asama'u ini sebagai mubtada, kemudian khobarnya cukup asadu tadi, itu kan udah cukup mestinya. Iya, betul. Jadi kan sekarang Ariel bilang asadunya itu maktub ke antum kan gitu. Nah itu yang tidak bisa karena kan sama-sama mubtada. Asama'u dengan antum. Iya. Nah yang menjadi maktub di sini adalah kalimat, bukan kata kaliannya saja, tapi seluruh. Kalian sangat penciptaan atau langit sangat atau lebih baik penciptaannya yang telah dibangunnya itu semua. Jadi ini adalah maktub kalimat terhadap kalimat gitu loh maksud. Ini maksudnya ya maktub ke antum asadu halkon ya. Iya betul, itu kan kalimat. Iya. Ya, maka amnya juga yang digabung di bawah itu semua adalah itu yang jadi maktubnya. Iya. Jadi nanti di kalimatnya jadi enak. Kalau ke kanan jadi enak. Kalau mau dikumplitkan, apakah kamu lebih hebat dalam penciptaan? Nah, ataunya si amnya itu diulangi kalimat yang sama. Langit yang lebih hebat penciptaan yang telah dibangun. Nah, itu. Cuma yang lebih hebat penciptaannya di kalimat yang kedua setelah am dibuang, dimahdubkan begitu. Oke, saya jalan lagi ya, silahkan. Siap. Barusan berhenti. Oke, jelas. Nggak nyampe nanti.
Lanjut. Nanti Nanti berhenti nggak lagi. nyampe-nyampe. Lanjut. Oke, Iya, silakan. iya. Iya. Bentar, biar saya rapiin sekalian. Oh, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada ini lagi nggak? Udah oke ya? Nggak ada koreksi ya? Oke, sip. Pak Wahyudin, Pak Wahyudin. Ya. Ini halnya hilang, Pak. Kenapa? Halnya hilang. Kan Nggak bahannya ada nih. jadi Masih, hal bukan. masih ini halnya. Ini halnya. Ya. Oh, jadi Ini halnya oh, masih ada. nggak kelihatan tadi. Iya, masih ada. Hilang. Iya, Ya, oke. Jadi ini tadi saya cantumin di sini aja masuknya, yang obat masuknya. Oh, mungkin salah ini. Harusnya, maaf. Harusnya ini asadu halkon ya, khobarnya apa? Khobarnya bukan ini. Ih, Oke, berarti ke ayat 28. Monggo Pak. Monggo Pak Mitra yang 28 Ya. mungkin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rafa'a samkaha wasawaha. Jadi di sini rafa'a ini dia meninggikan ya. Itu sebagai fi'il madi Ya, wazan 1 iya, domirnya huwa. iya. Samkaha ya. Ini salah ketik yang Pak sini ya. Ya betul Pak, samkaha Pak. Samkaha ya. Iya. Samkaha. Oh, kepotong yang di ini, yang di bawah kepotong. Ya, H-nya kan samkaha. memang di bawah Pak. Iya. Ya. Samkaha itu adalah mudhof ilaih, isim Iya. nasab. Jadi domirnya adalah huwa ya, domirnya huwa. Kemudian ini sebagai maf'ul bih dari rafa'a itu sebagai fi'il fa'il, ini Iya. maf'ul bih. Kemudian sawa itu artinya dia sempurnakan, fi'il madi. Ini wazan 13 ya, karena ada tasdid ya, wazan 13, domirnya huwa. Nah, ini maktubnya ke dalam rofa'a ya. Rofa'a meninggikan dan dia sempurnakan ya. Ha itu adalah domir ya, isim nasab. Nah, ini sawaha itu sebagai fi'il fa'il dan maf'ul bih. Iya. Jadi fa itu sebagai atof, jadi dari yang robaha dengan sawaha ya atofnya. Iya. Kelanjutan dari rofa'a. Iya. Iya. Ya, yang lain kalau ada mungkin Pak Dia meninggikan. Pak Aril ada. Silakan Bu, yang lain untuk menanggapi, mungkin ada yang ini. Pak mau tanya Pak, Ya. fasawaha ya, kalau kita belajar di KSDU kan sawaha itu sama saja, kalau ini sempurna apa ini murodif atau gimana? Kalau ini fi'il Bu, kalau yang sama saja kan sawaun. Sawaun lain, Bu. Oh, sawaun. Iya, Kan jadi hanya domir. Jadi apanya tuh
fiilnya sawa. Iya, Sawa ya. fiilnya sama, ya. Sawah. Sawahnya kok jadi sempurna? Saya hafalinnya sawah itu sama saja. Gimana ya? Bukan, kalau yang sama saja itu sawaun. Tawaun. Itu isim, kalau ini fiil. Ini fiil. Ini fiil, Bu. Bu, Kalau sawaun tadi, kalau sama saja isim ya? isim. Sawa. Isim. Oh, oke. Sawaun sama Ya. saja isim 3 digit kan? Ya. Ya, Kalau itu ini isim. sawaun Ini isim, fiil ya. ini fiil. Ya. Iya. Terima kasih ya, masih Ya, Pak Baliut. Pelajaran 13 ya. Bagian 13. Fa'ala, fa'ala. Mudhof ilaih. Oh, bukan, ini fiil maf'ul. Fi'il maf'ul. Fi'il fa'il maf'ul. Maf'ul ini. Sawaha. Udah sama itu. Fi'il fa'il. Assalamualaikum Pak Pratiwa. Ya, Nah, ya kan Pak kalau Wahyudin. jadi kalau kita melihat kepada ayat sebelumnya itu kan antum asyaddu holkon amis sama banaha ya hal ya, banaha jadi hal, dan ini juga rofa'a samkaha fasawaha, ini juga kalau dalam pandangan saya masih hal menjelaskan tentang itu kan langit yang ditinggikan, langit yang dibangun, langit yang ditinggikannya, dan langit yang disempurnakannya begitu. Jadi langit yang dibangunnya, ditinggikannya, rofa'a, ditinggikannya, dan kemudian langit juga yang disempurnakannya. Itu barangkali Jadi maksudnya ini semuanya hal. dari sini ke sini gitu hal gitu ya, hal dari yang sebelumnya. Ya, Berarti halnya nyambung dari yang banaha itu pun hampir sama itu kan. dari banaha. Ya betul. Kalau saya sih betul. Jadi ya. Ada satu pengertian ya. Miftah. Tapi halnya terdiri dari fi'il fa'il gitu ya Ustaz ya. Iya. Warnanya masih hijau, Pak. Kenapa Iya. kenapa seneng hijau? Pas Bu? sama dengan yang atas. Kan di atasnya hijau. Oh gitu. Hal yang hijau. Berarti Ya. halnya terdiri dari Sama tiga nggak kalimat yang sempurna. Hijaunya bersama ya Bu Sumi? Sama. Iya, mana tahu nggak sama. Iya, saya Halnya terdiri dari tiga kalimat yang sempurna. halo. Ya, Ya, jadi betul Pak Wahyudin bahwa dilihat dari makna bahwa semua ayat ke-28 adalah sambungan hal ke bagian atas. Jadi tadi kan kita punya hal membangun. yaitu fiil fa'il banaha. Nah, ini nyambung nih halnya. Jadi 28 juga semuanya adalah hal. Di mana di situ ada dua fiil, ada dua kalimat. Kayaknya ada acara ke Bogor ya. Sebentar. Ada dua kalimat, yaitu fiil fa'il yang atas dan fiil fa'il yang bawah, yang disambung dengan atop, Nggak pakai kerudung. ya kan? Ya, Nah, jadi semuanya itu adalah hal untuk ayat 28 terhadap atas gitu ya. Jadi betul dikasih garis di atas sama dengan hijau kata Bu Yanti gitu ya. Oke. Bu Bu Sumi. Yanti. Bu Sumi Pak yang protes. Iya. Sekarang, Pak. Bu Sumi yang Silakan, senang warna silakan. hijau Pak. Ya, Dan itu bersambung tiga kalimat. nanti bersambung ke 29-nya juga Iya. ya. Oke, lanjutkan. Ya baik Pak. Saya jalan lagi. Enggak. Iya, nggak nyampe. Hati. Kecepatan 0 ya. Saya. Berhenti kan kecepatan 0. Sekarang Bu Sumi dong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Wa di sini huruf athof.
Aktosha merupakan fi'il madi. Wazan 7 af'ala. Domirnya huwa. Dia maktuf ke atas tadi ya. Sawaha, sawa. Merupakan fi'il fa'il. Kemudian berikutnya Laila ini karena isim nasab dia sebagai maf'ul bih. Dia tidak tanwin karena dia mudhof yang disambungkan dengan domir ha, maka menjadi mudhof ilaih Lailaha sebagai maf'ul bih. Kemudian wa sebagai huruf athof yang memaktufkan akhroja ke aqtosha. Wazannya juga sama, wazan 7 af'ala, domir huwa sebagai fi'il fa'il. Kemudian duha di sini isim nasab yang tidak tanwin karena dia sebagai mudhof disambungkan dengan domir ha, duhaha sebagai mudhof ilaih yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Dan bersambung karena masih disambungkan dengan ayat sebelumnya berkedudukan sebagai hal. Warna yang fi'il fa'il yang di kirinya itu mungkin nggak usah hijau ya Pak Pratiwa, nanti jadi rancu di warnanya yang lain aja gitu. Iya. Asal jangan hitam. Merah, orange. Kalau hitam nggak kelihatan tulisannya. Ini Ya, boleh. ya, Orange, boleh. orange, orange. Bedain dikit. orange. Orin aja. Oh, kuning. Nah. Ini Kuning udah ada di bawah. Ya itu. Ya itu. Sebenarnya kalau dia maktub berarti dia disamakan aja tidak Oh, warnanya. dia maktuf dia ke atas ya, jadi sama-sama Iya. pink. Oh, sama dengan atas. Ini. Enggak. Iya, kan Oh iya, maktuf. sama Berarti juga. sama dari atas ke bawah. Enggak sama dengan warna halnya, Ustaz. Sebenarnya itu hijau udah warna hal. Iya, tapi Ini kan dia udah sama. Tapi kan kalau dia disambungkan udah dengan biru itu, Bu Sumi. oh gitu ya. Dengan Dia biru. samanya kan udah sama yang hijau ini Oh samanya. iya. Ya, Baik. kalau ininya kan maksudnya masing-masing Iya. udah kalimat Masing-masing sempurna kalimat gitu. yang tam ya Pak ya. Iya, kalimat tam aja ini. Baik. Menandakan kalimat Jadi tam. dibedain juga boleh, bagus. Iya. Nah, bikin warna susah banget ini. Nah, gitu. Itu. Ya. Ada yang lain, Pak? Siapa nih? Sama persis. Ada Pak Farid. Sama dengan saya. Cuman saya artinya ini, Ustaz. Artinya kalau sesuai letter luck itu kan ya. Dan dia Allah menggelapkan malamnya, gitu kan ya. Dan mengeluarkannya atau menjadikan terang siangnya. Kan nggak ada kata siang apa itu kan. Cuman tertulisnya kan mengeluarkan kan. Jadi kalau letter luck-nya dan dia Allah menggelapkan malamnya dan mengeluarkannya dalam kurung menjadi terang. Yang mana Pak? Yang Aktosa? Yang ayat 29. 9. Nah itu yang ini. Nah, Ya, berarti ya dianya Allah kan. nah dianya Allah kan, dia Allah. Nah, itu kan menggelapkan malamnya. Aktosa itu kan menggelapkan maksudnya kan. Iya, betul. Menggelapkan Ya, ini kan malamnya. udah ada. Ini kan udah ada menjadikan malamnya gelap. Nah, Sama dan aja. menjadikan siangnya terang. Tapi pengertiannya ini kan Oh, terangnya ada memang. siangnya nggak ada. Nggak Nah ada itu terang. dalam kurung kalau saya. Jadi Kurung dan ya. dia Allah menggelapkan malamnya dan mengeluarkan. Itu makhraja kan mengeluarkan malam itu maksudnya. Mengeluarkannya dalam kurung menjadi terang siangnya. Duha itu kan waktu pagi Pak. Iya, Waktu waktu duha. Siangnya. Menjadikan siangnya terang. Terus menjadikan malamnya kurungnya gelap ya. Ya, begitu sama. Gelapnya nggak apa-apa Pak, jangan dikurung Pak gelapnya. Gelapnya kan itu loh, kurung gelapnya. Gelapnya itu masuk ke itu yang Aktosa itu menjadi Aktosha. Aktosa. Oh Menjadikan iya. gelap, ya. Enggak. Gitu ya. Ah ya. Ya. Ya, oke.
Kalau dia ada dia berarti ini juga harus tambah Allah. Oke. Berarti yang ini juga harus dong ya, dia meninggikan bangunannya lalu Sudah Pak, udah dia benar. Udah benar Pak. Iya. Teman saya sedikit bertanya ya, kenapa Allah membandingkan manusia dengan langit ya? Kan dua-dua ciptaan Allah ya. Tingkat kesulitan yang dipilih, yang dibandingkan. Oh, Tingkat tingkat kesulitannya ya Pak ya? Ya, Oh, tingkat kesulitannya. Sulit mana Karena menciptakan langit ada dan juga manusia? tafsirnya itu yang apa ayat ini 27 ini dihubungkan dengan ayat yang 10 apa 15 itu. Di situ kan ada yang dibilang apa benar kita salah jadi tulang belulang ini akan dibangkitkan kan gitu. iya. Oh, Nah, itu kan gampang katanya kan gitu. iya ya. Nah, jadi ada yang menafsirkan bahwa ini juga ada kaitannya dengan itu gitu. Mungkin Kalau maksudnya saya kalau langit yang sulit aja jadi, manusia ya nggak ada Iya, artinya apalagi gitu ya. tulang belulang kan gitu. Iya ya. Ya, betul ya. Manusia yang dari tulang belulang gitu. Iya ya. Iya. Monggo Bu Erni. Saya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardo ba'da dzalika dahaha. Itu wa adalah huruf atof, artinya dan. Nah, di sini istinafiyah. Tapi sebetulnya ada kaitannya ke depan kali nggak ya? Nanti kita bahas kali ya. Terus al-ardo, bumi. Itu adalah isim nasab. Ya, jadi maf'ul bih dia. Kenapa? Jadi maf'ul bih. Ya, jadi menjadi maf'ul bih, dia isim nasab menjadi maf'ul bih. Kalau di sini dibilangnya ada fi'il mahdhuf ke daha gitu ya. Kalau itu masih ada hubungannya memang ke depan kalimatnya sebetulnya kalau kita lihat terjemahannya. Nah, sementara begitu kemudian ba'da itu adalah huruf dzaraf gitu ya. Artinya sesudah. Jadi dia nanti ada pasangannya itu dzaraf madruf gitu ya, yaitu zalika adalah huruf isyarah. Ada artinya demikian itu menjadi kalau di saya menyebutnya itu sebagai mubtada. Nanti kita diskusikan ya. Iya. Ya, kemudian dahaha itu satu kalimat sempurna lagi. Daha itu adalah fiil, yaitu fiil madi dengan dhamir huwa yang artinya dia telah menghamparkan gitu ya, itu menjadi fiil fa'il. Kemudian ha itu sendiri adalah dhamir ya, mutasil, artinya dia atau nya sebagai maf'ul bih. Nah, ini kalimat dahaha ini saya menjadikannya dia sebagai khobar. Jadi ba'da zalika itu maf'ul mubtada, dahaha sebagai khobar. Gitu kali yang bisa disampaikan. Oh ya, ini tadi dahaha ini wazannya wazan berapa ya? Nggak ada Bu. Nggak ada ya, saya juga nyarinya, Nggak saya ada. masih dikosongkan di sini. Di Nggak ketemu. Di catatan saya masih kosong. Jadi sama nggak ada ketemu tasrifnya. Jadi arti keseluruhannya menjadi dan bumi sesudah yang demikian itu dihamparkan gitu ya, dihamparkan oleh Allah. Itu adalah pengganti Allah ya, dihamparkan olehnya. Kelihatannya kan memang ardo itu ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya gitu ya. Jadi kan tadi dia menjadikan malam gelap gulita, menjadikan siangnya terang benderang, dan bumi gitu ya. Sesudah itu dihamparkannya. Mungkin Ada Ustaz, daha ya daha. Kenapa Pak Ariel? Daha ya daha. Mana itu Pak? Daha. Ya daha. Daha ya daha. Kamus itu ada. Kamu Yunus. Mahmud Yunus ada. Ada. Daha ya daha. Apa itu jadi? Satu berarti. Itu ada satu.
Satu ya. Pahalanya palu ya betul. Satu ini berarti. Iya. Dahanya daha. Oke. Daha ya daha berarti Satu. ya dahaya ya. Berarti fil apa wajan satu dong. Dan satu ya. Iya. Ada ya, saya belum. Udah. Boleh tanya Pak Pratiwa? Iya. Itu kan ada tulisan nomor 4. Zalika, demikian itu sebagai isyarah. Iya. Kemudian apakah yang di bawahnya daha ha itu sebagai musyar ilaih? Bukan begitu? Betul. Betul ya. Musarileh. Sekaligus musarileh juga jahain. Iya. Daha sekaligus musarileh ya Ustaz ya. Iya. Sampai ke bawah kan, sampai ke dahaha itu kan musarilehnya. Kan dia jadi maf'ul itu kan dahaha itu kan apa namanya? Nah, musarilehnya sampai daha, daha. Oh iya betul sampai daha, Ini sampai kan daha. bukan Ya. itu. Dia Ya fiil. itu maf'ul soalnya. Iya. Fiil bukan ya. Ya. Sampai daha aja ya. Ya. Tadi gimana Bu Erni yang dalika kenapa? Kalau saya persis sama nih dengan punya Pak Ustadz Pratiwa nih. Maf'ul bih, kemudian fa'il ya maf'ul bih. Iya. Dan bumi sesudah itu Allah habarkannya. Ya, persis. Saya ngambil referensi dari Ustaz, dari referensi apa? I'rab Al-Quran. Ya, yang ini dari Al-Quran. Jadi seolah-olah bahwa harbo ini sama dengan H-nya ini. Iya, betul. H ini kan memang menggantikan ardo kan, menggantikan bumi H ini. Iya. Jadi di situ disebutkan bahwa fiilnya yang mahzub mengikuti ke penjelasan sesudahnya, dibilang gitu. Iya. Sudahnya kan berarti di daha ini. Itu. Kalau ba'da dalika jadi apa mubtada mungkin nggak cocok ya karena dzaruf madruf kan nggak bisa jadi apa? Jadi mubtada. Jar majrur dzaruf madruf kan nggak bisa. Iya, jar majrur dzaruf madruf nggak bisa. Iya. Pak Pratiwa mau tanya lagi. Kalau di nomor 2 itu kan ada bumi, terus yang nomor 6 ada nya. Jadi yang nya itu kan mengacu kepada bumi. Benar, nya ini kembali kepada ardo. Iya betul. Nah, kemudian ditulis di sini di kolom nahwunya itu kan ada maf'ul bih yang atas nomor 2 sama bawahnya ada maf'ul bih nomor 6. Nah, itu apakah maf'ul bih 1, maf'ul bih 2 ataukah cuma satu saja sebetulnya? Maf'ul bihnya itu kalau di i'rab jadi sepertinya 2 gitu. Jadi maksudnya yang ardo ini ada fiilnya daha. Yang ini juga H ini juga sama ada fiilnya juga gitu Pak. Oh, jadi tidak disebutkan sebagai maf'ul bih 1, maf'ul bih 2 ya, tapi hanya satu saja gitu. Iya. Kalau maf'ul bih 1, maf'ul bih 2 kan jadi bergilir itu. Ini enggak kan? Enggak bergilir. Betul, tidak bergilir, tempatnya aja yang berubah. Iya. Ini satu, Pak. Kalau saya sih jadi di sini masing-masing punya fiil. Masing-masing yang satu maf'ulnya ardo, yang satunya lagi ini fiil maf'ulnya H gitu, Pak. Oh, jadi ya fiilnya yang nggak kelihatan maksudnya. Ya, fiilnya yang mahjub. Oh. Gitu. Oke. Ya. Alright, thank you. Iya. Apa mau nanya, Pak? Saya Oke, Pak Pratiwa. Ya. Ini tadi menjawab tentang isyarah musyar ilaih. Jadi di sebelah kiri di grupnya Sorob memang harus dahaha itu sebagai musyar ilaih dari dalika. Nah, di sebelah di kolom yang putih itu dikasih Ibu Yanti biasanya buat begitu. Itu nah di situ itu adalah dahaha itu adalah sebagai musyar ilaih. Ya, dahaha.
Nah, tetapi kemudian di kanan, dalika itu tadi, dalika kalau mau dijadikan dia itu sebagai sebagai mubtada itu bisa dalika, sehingga si musar ilehnya juga berfungsi juga sebagai khobar begitu. Di kanan, di hijaunya. Gitu ya. Jadi gambarnya similar antara sorob dengan nahu, cuma kalau di sorob ditulisnya musyar ileh, kalau yang di nahunya ditulisnya adalah khobar. Karena dalika mubtada. Nah, sekarang ada dorob, ada madrub kan begitu. Nah, dorobnya itulah maf'ul fihnya yang secara keseluruhan. Jadi bisa juga itu nanti maf'ul fih sampai ke kanan, terus turun majrub ke bawah. Jadi ada double memang di situ. Jadi dorobnya itu ba'da. Maf'ul fihnya dalika dahaha. Itu maf'ul fih. Itu majrubnya. Jadi dari dahaha ini musar ileh, daha. Musar ileh ya, bentar. Musar ileh. Di sini Daha ya. musar ileh. Ya, segitu musar ileh. Nah, sedangkan ditambah satu lebih naik ke atas, ya musar ileh gitu. Nah, tetapi dalika dahaha itu madrub. Di merge juga. Dalika dahaha itu madrub. Dalika dahaha madrub. Madrub dari si ba'da tadi kan gitu. Nah, tadi bikin lagi ya. Di sebelah kanan. Nah, gitu. Dalika dahaha sini. Itu madrubnya terhadap si ba'da. Nah, terus tadi di atas sudah betul tuh, bumi adalah maf'ul bih dari fiil yang mahdhuf, itu betul. Nah, sekarang tinggal apakah ini berhubungan dengan yang atas atau enggak, kan itu pertanyaannya. Iya. Nah, jawabannya adalah Allah menciptakan penciptaan kamu dengan langit, selesai ditambahi dengan halnya sampai ke ayat 29 ya kan? Selesai. Nah, maka yang berikutnya dan bumi. Jadi Allah mau menciptakan bahwa penciptaan kalian dengan langit, dengan hal-hal 29 dan bumi gitu yang dihamparkan. Jadi artinya dannya dannya istinab ini karena ini sudah cerita baru gitu terhadap yang atas gitu. Jadi ini bukan hal daripada si langit. Bukan hal dari atas ya. Ya. Jadi ini levelnya sama dengan si cerita langit begitu kira-kira. Oh gitu. Iya. Ya. Oke. Iya. Sebentar ini Pak, ini musar ileh sudah betul. Ini dorob madrub udah kan, dari dorob sama madrub ya. Nah, kemudian di kanan sininya di kanan. Di nahu. Iya, di nahunya yang jadi apa? Coba yang jadi geser. Nah, itu mubtada. Ini mubtadanya itu berarti dalika kan? Mubtada. Mubtada. Kemudian ini khobar. Ya, itu musar ileh itu levelnya khobar kalau di kanan. Bentuknya dibuat gitu lagi. Tapi yang madrub gitu ya, nanti yang madrub itu adalah di kanan juga sebagai lurusan dari maf'ul bih dikasih warna yang sama. Maksudnya di kolom nahu yang madrub. Di nahu, ya di nahu. Coba di nahu. Bentar, yang ini dulu, yang dahaha ini berarti ini khobar ya? Iya, khobar. Saya geser Pak, nggak kelihatan di layar. Oh. Geser ke kanan. Pak, boleh ikut menjelaskan pendapat Pak? Ya, silakan. Saya setuju dengan Pak Musrif ya. Jadi waktu pertanyaan apakah kalian ya asyhadu teh sangat
penciptaan yang dahsyat itu kan Allah itu dibandingkan dengan yang satu lagi itu apa? Terus kan jawabannya itu dari mulai langit, waktu gelap, waktu malam jadi gelap, terus bumi nanti ada hamparan, nanti mengeluarkan dan sebagainya itu kan masih sambungan dari pertanyaan Allah kedahsyatannya menciptakan itu gitu. Terus yang tadi ada dorof madruf, ada maf'ul bih, ada apa itu hanya keterangan tiap-tiap penjelasan. Waktu malam pakai apa halnya itu, waktu apalagi ya, waktu dinaikkan pakai apa gitu yang diuraikan. Itu pendapat saya, apa betul atau enggak? Terima kasih. Betul Bu Heti, itu betul. Cuma keterangan tadi hal-hal itu berhenti di ayat 29. Nah, ayat 30 itu menceritakan tentang bumi. Di mana tadi ada ba'da sesudah, tentang bumi, ba'da sesudah dengan itu dihamparkan. Jadi buminya setelah itu dihamparkan. Maka ada madrub. Maf'ul bih berikutnya di kanannya adalah nama maf'ul bih itu anaknya sebelah kanan, bentuknya madrub itu di kanan harus dikasih warna dengan si maf'ul bih, Pak. Kalau bisa Pak Pratiwa, Pak, fiil fa'il yang bawah, fiil fa'il maf'ul bih yang bawah warnanya beda, jangan hijau. Itu jangan hijau gitu ya, kasih warna yang lain. Terus mubtada dan khobar udah betul sama-sama putih, ya kan? Nah sekarang si maf'ul bih itu kan hijau, maka ditarik di bawah sejak dalika dahaha itu kasih warna hijau di kanan Pak, di nahu. Nah gitu, betul. Nah, itu hijau sama dengan di atasnya, sama dengan maf'ulnya. Nah, sekarang nanti si 31 itu madrubnya nyambung tuh ke bawah. Ke 31 nanti ya, coba berikutnya nanti ya, nanti. Sekarang dilanjutkan aja dulu. Kalau yang ini udah begini, udah selesai. Tapi birunya dibuang Pak di atas. Maf'ul bih ya maksudnya, ba'da. Iya, maf'ul bih. Nah, jadi, itu si biru itu hijau semua di atas. Ya, jadi itu adalah sebetulnya madrubnya itu terhadap si maf'ul bih kan gitu. Melihat bentuk. Nah, jadi yang di kiri di kolom sorot juga harus dibuat warna sama. Madrubnya dikasih warna kuning sama dengan madrub. Tulisan itu dalika madrub koma isaroh. Nah, itu dalika madrub isaroh itu kuning sampai kanan. Sampai kanan. Sama dengan ini maksudnya. Iya, gitu. Jadi ketahuan. Oh itu, sorry. Dorob, sorry yang kuning. Dorob yang kuning. Kalau madrub isaroh harus abu sama dengan busar ileh. Jadi orang tahu. Itu sama dengan madrub gitu. Ya, oke. Izin. Pak Kartewa izin. Yup. Jadi i'rab dari ardo ini seperti juga dari antum asyadu amis sama a. Jadi a sama a dan al ardo. Jadi yang begitu ya. Di atas a sama u Pak, bukan a sama a. Oh gitu. Kalau demikian ardo ini dari mana ini i'rabnya sampai fathah begini? Kan di sini disebutin dia maf'ul bih dari fiil yang mahjub. Oh. Jadi dari fiil yang tersembunyi. Nah, di sini ditakwilkan bahwa fiilnya itu adalah daha ini, Pak. Itu. Berarti nyambung. Ya, jadi di sini jadi seolah-olah ada daha ardo ya, ba'da dalika kemudian daha ha gitu. Daha ardo, kemudian ba'da dalika dahaha. Jadi antara wa sama ardo ini ada fiil daha. Itu Pak. Iya. Makanya di sini mahjub, makanya di sini bisa dijadikan sebagai maf'ul bih. Jadi ada fiil yang mahjub yang disembunyikan, yaitu
diinikan sebagai daha, taksiruhunya daha. Baik. Jadi ada seolah-olah dua kalimat, Pak. Memang dua kalimat gitu, Pak. Ada Pak fiil fa'il. Pratiwa, Ya, Pak Pratiwa, ya. kalau di dalam literatur yang lain memang ditulis yang disebut mahdubnya itu daha, ya kan? Ya. Tapi saya tidak setuju dengan daha. Hmm. Itu ceritanya yang paling pas itu harusnya fiilnya itu holako. Holako. Yaitu menciptakan, persis seperti yang di atas. Satu Gitu ya. menciptakan langit, sekarang dia menciptakan bumi yang kemudian dia hamparkan buminya itu. Badanya itu setelah itu atau kemudian bada itu kemudian dia hamparkan. Ya, Yang ya. kan ini ceritanya cerita menciptakan manusia dibandingkan menciptakan langit dengan penjelasan hal-halnya, berikutnya menciptakan bumi gitu yang dia hamparkan. Jadi yang paling pas namanya mahdub ini boleh nebak, Pak. Jadi jangan khawatir. Kalaupun ada literatur menulis daha, saya lebih cenderung menggunakan holako, menciptakan. Gitu. Ya kan? Kalau kemudian dituliskan di dalam kata-kata di kanan kan enak. Dan menciptakan bumi yang kemudian dihamparkan kan gitu enak. Ya. Ya, oke. Berikut silakan. Holako ya. Iya. Nah, begitu penjelasannya Pak. Tadi Pak Munawir. Ya. Ya. Pak, pertanyaan mungkin ya Pak Pratiwa atau Pak Musrif mungkin ya. Itu berarti Ya, Pak bisa Imron. dua-duanya ya? Bisa Baru dua-duanya. masuk ya Pak Pak? Imron ya? Ya? Dari tadi nggak kelihatan. Ya Kak. Berarti bisa kholako, bisa apa namanya? Dahola ya Kak, daha ya, karena kan menciptakan kemudian dihamparkan, artinya dua-duanya bisa mungkin ya. Cuman kan kalau Pak Musrif dia lebih cenderung menciptakan karena kan dihamparkannya itu kan setelah diciptakan dulu baru dihamparkan gitu Pak. Iya. Berarti Gitu. artinya kalau misalnya milih dua-duanya artinya kholako kemudian menciptakan kemudian dihamparkan itu mungkin juga boleh ya. Iya. Atau harus artinya itu kan tadi dibilang Pak Musrif itu pilihan, artinya apa namanya bisa dua-duanya gitu ya. Iya. Tidak harus. Boleh tambahin Pak. Boleh. Walaupun dua-duanya betul, tapi kalau asli dari Allahnya firmannya nggak boleh diganti-ganti. Udah aja yang satu kholako, yang satu itu. Apalagi sama. Ini kan madhurnya bukan firmannya yang diganti, tapi adalah semacam tafsirnya, karena apa namanya madhur kan sesuatu yang nggak dilihat, kita bisa menafsirkan tergantung apa namanya pemahamannya dari ulama yang kita ikuti gitu ya. Dari aslinya memang nggak ada, halko juga nggak ada. Dihilangkan. Jadi aslinya memang dihilangkan. Iya. Baik, ada lagi? Sudah. Gimana Pak Imron? Iya, paham. Oke ya? Ya. Iya. Ini ada Bu Nurul nih. Ada Bu Nurul. Bu Nurul ada komen yang 30, Bu. Wah, Pas Ustadz. gimana? Pas saja, pas. Pas saja. Kalau gitu boleh dong yang 31. Saya baca aja ya Ustadz. Ya baca sama tafsirkan. Tafsirnya. Baik.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aduh, ini di saya nih tulisannya kecil-kecil banget, Ustaz. Akhraja. Ya. Ahroja minha ma'aha. Ahroja minha ma'aha wa mar'aha. Ahroja itu artinya Ini dia. kan besar. Ya, sekarang Ustaz. Ini besar. Dia keluarkan, ya cukup Ustaz. Terima kasih. Itu dari khoroja ya. Mencerotnya wajan 7 domir huwa. Ini fi'il fa'il karena domirnya huwa jadi fi'il fa'il. Kemudian minha. Minha itu jar majrur. Dia sebagai maf'ul fi apa maf'ul bih Ustaz? Maf'ul. Tadi maf'ul fi karena maf'ul bihnya ada ma'an. Oh iya. Oh, jar majrur bisa jadi maf'ul bih ya. Kemudian ma'an itu isim, i'rabnya nasab, dia sebagai mudhof karena ada ma'aha. Jadi ma'an itu mudhof, haknya mudhof ilaih, domir mutasil. Kemudian wa atof disambung dengan mar'aha. Mar'a itu padang rumput, isim, hanya isim dengan isim mudhof ilaih ya. Iya. Mudhof ilaih. Dia sebagai maf'ul bih. Jadi terjemahannya dia mengeluarkan darinya itu dari bumi ya, ini maksudnya Ustaz. Iya, dari bumi. Dari bumi ya, dari bumi, air dan menumbuhkan padang rumput ya. Baik. Gitu Ustaz. Roja itu bukan seperti masih nyambung di atas ya, sebagai hal ya satu ayat ini. Ya, kalau saya ini sebagai hal dari yang Ardo ini. Di awal ya. Ardo ya, jadi dari awal ya, dari ayat 30. Dari apa? Dari ayat 30. Ya, dari ayat 30. Ya. Dari ayat 30. Ya. Di 30 nggak ada halnya kan, Pak? Enggak, maksudnya hal dari ayat ini. Oh, jadi hal dari ayat. Jadi hal dari ayat 30 gitu ya. Karena ada dari daha itu. Iya. Dari Ardo. Dari Ardo. Iya. Ahroja dia kan mengeluarkan minhanya ini kan berarti kan bumi kan? Bumi, iya. Dari bumi. Kalau saya begini boleh nggak ya? Jadi saya itu minha itu memang hal, tapi halnya dari akhroja. Dari akhroja ya. Maf'ulnya ma'aha wa ma'aha gitu. Boleh. Jadi halnya itu minha, hal. Ya, hal dari fi'il yang ini ya. Ya, dari fi'ilnya. Dari khoroja. Ya. Hal dari akhroja. Ya, jadi dia kan dia mengeluarkan akhroja itu kan dia telah mengeluarkan, memancarkan apa? Memancarkan air, iya, tumbuh-tumbuhan. Terus dari kayaknya lebih tepat itu kan bumi. Kan dia itu posisi kan maksudnya kan, hal itu minha itu kan bukan keadaan. Kalau keadaan ya hal, tapi kalau posisi kan lebih tepat maf'ul fi atau maf'ul bih 2 kali. Dia mengeluarkan dari bumi gitu ya Ustaz ya. Iya. Akhroja itu kan 2 maf'ulnya. Sama dengan ja'ala kan. Oh iya. Makanya kalau dia maf'ulnya 2, mestinya maf'ul 1, maf'ul 2 bisa. Akhroja minha ma'aha kan. Tapi kalau hal kayaknya nggak pas Bu. Kalau menurut saya gitu ya. Kalau hal itu kan mesti keadaan. Ahroja sama dengan mengeluarkan. Ahroja itu mengeluarkan berarti dia butuh dari maf'ul. Iya. Cuma maf'ulnya kan sudah ada ini maf'ul bih. Ini ma'an sama sini ke bawah ini maf'ul kan. Maf'ul bih. Nah, apakah sekarang masih butuh maf'ul yang kedua? Mengeluarkan ini jadi itu, menjadikan ini jadi itu kan mirip-mirip gitu kan. Iya. Mengeluarkan dari bumi
mengeluarkan dari bumi air. Ya. Kan jadi dua itu maf'ulnya. Mm-mm. Mengeluarkan dari mana? Dari bumi. Kalau mau sebut maf'ul fi atau maf'ul bi ya sama aja saya pikir. Berarti boleh Iya. boleh Boleh apa? maf'ul fi, boleh maf'ul maf'ul bi- 1, maf'ul bi 2 gitu ya. boleh Enggak, maf'ul bi 2 atau boleh maf'ul fi ya. Iya, Iya. Kalau maf'ul fi itu kan nasab kan? Ya, maf'ul bi itu. Kalau ini kan jer, minha. Memang sih Tapi ada ini juga sifatnya menjadi mahalnya mahal nasab. menjadikan Kalau menurut saya akhraja itu harus dua ininya. Iya. Apa? maf'ul kayak pakai bi Maf'ulnya harus dua ya. yang maf'ul menjadi bi 1, maf'ul maf'ul itu bi 2 ya. Iya gitu. yang menjadi maf'ul itu pakai bi biasanya ya, pakai bi, bilah gitu ya, bi. Iya. Kalau ini kan min. Itu menjadi maf'ul. Tapi kalau min itu biasanya sih maf'ul fi. menjadi hal. Jadi ya karena juga bisa kan itu sebagai keterangan dia mengeluarkan air. Airnya dari mana ya, dari bumi gitu ya. Jadi keadaannya dikeluarkan dari bumi gitu kan. Ya kalau mau di posisi yang seperti itu ya lebih tepat maf'ul fi tadi. Ya kan? Dari bumi mengeluarkan dari kan menunjukkan tempat, menunjukkan barang. Apa? Zatnya kan Karena air. dia udah menjadi jar majrur, biasanya kan kalau kecuali kalau dia belum punya maf'ul baru boleh saya ingat saya ya, tapi mungkin bisa dikoreksi yang jar majrur itu menjadi menjadi maf'ul gitu. Tapi karena ini udah ada maf'ulnya yang nasab ma'aha wa mar'aha. Jadi itu bisa menjadi hal gitu, minhanya. Kan kalau keterangan itu juga datang dari mana? Oh, dari bumi. Itu kan keterangan kan, Pak. Misalnya kalau kamu datang dari mana? Dari pasar gitu. Bisa sebagai keterangan kan? Iya. Iya kan, keterangan itu kan hal. Keterangan masih dalam bentuk umum sekali, Bu. Keterangan hal. Kalau sudah menjurus kan, sudah berkomposisi sama zat atau apa kan sudah bisa kita pilih lagi. Maf'ul fi atau maf'ul bih gitu kan. Kalau secara keseluruhan sih memang keterangan kan. Tapi ya mau aja. Tapi kalau pikiran saya sih masih lebih pas maf'ul fi tadi. Minha ma'aha. Dan maf'ul bihnya jelas kan nama ayat. Tapi kalau di ini Pak di i'rab ini kan biasanya muta'alaq kan. Iya. Kalau muta'alaq biasanya di ininya ke hal ya. Biasanya segitu. Muta'alaq ke hal ya. Iya. Terangan gitu. Terangan. Gitu. Ya monggo aja saya kira. Yang penting kan bisa masuk aja. Pengertian yang penting bisa masuk ya Bu ya. Pak Pratiwa. Ya. Pak Pratiwa. Jadi cara menguji apakah min haknya itu dia hal atau yang lain adalah apabila itu dibuang apakah jadi kalimat sempurna. Contoh tadi ya. Dia keluarkan gitu ya. Dia keluarkan apa? Dia keluarkan air dari airnya dan rerumputan itu dari bumi kan gitu. Sebetulnya sampai di situ kan sudah selesai. Dia mengeluarkan air. Si bumi itu mengeluarkan air. Bumi itu mengeluarkan rerumputan. Udah selesai. Nah, kemudian ini ditambahi. Tambahannya itu adalah hal tentunya. Tambahan sebagai keterangan. Darinya dari bumi juga. Nyahnya itu atau haknya itu adalah dari bumi. Jadi min haknya itu adalah bumi al-ardo gitu. Jadi ini udah betul tadi fi'il fa'il, kemudian hal, kemudian maf'ul. Cuma maf'ulnya ada dua yang dihubungkan dengan wawu gitu ya, maf'ul bihnya di bawah gitu. Udah betul itu. Di sebelah kanan yang panjang keseluruhannya bukan hal tetapi majrub. Masih ingat ini masih berhubungan dengan majrub itu. Jadi si hijau yang kanan, Pak. Ini yang kanan hijau. Nah, itu tuh madrub. Iya. Madrub yang ba'da tadi, ba'da setelah bumi diciptakan, dihamparkan, gitu ya. Dan dikeluarkan air, dikeluarkan rumput daripadanya. Dari mana? Dari bumi juga, itu. Jadi itu adalah madrub.
bukan Madrub hal. dari sini. Iya, Ini. nyambung itu madrub. Jadi hijaunya betul hijaunya, tapi posisinya di kanan, di yang biru itu. Yang biru sebelah paling kanan, Iya. di sorop, di nahu, sorry. Iya, ini. Nah, itu harusnya hijau. Hijau tulisannya madrub. Yang sebelah kiri hijau hal itu dibuang. Nggak ada hal di sini. Dipindah aja kopi dari si hijau pindah ke kanan. Ilham. Apa ya? Bentar. Udah, makasih. Ini dihijaukan jadi madrub ya, di apa? Iya, yang hal dibuang. Ini ya. Madrub. Kemudian jadi madrub. Madrub. Jauh nih Bu ya nih. Ini. Wah, normal merah aja itu sesuai dengan warnanya. Dan yang minha itu betul hal tadi seperti Bu Yanti bilang bahwa itu kalimat setelahnya tambahan aja. Kalaupun itu dibuang minhanya cukup. Gitu. Dikeluarkan air, dikeluarkan rerumputan dari bumi gitu. Jadi kalau tanpa minha masih tam kalimatnya, Ustaz ya? Masih hitam, iya. Oh gitu ya. Cara mengujinya begitu ya? Iya, ujinya gitu aja. Kalau dia tam berarti itu keterangan tambahan. Oke. Bayinatul kalam. Bayinatul kalam. Iya, oke. Terima kasih Ustaz ya. Iya, betul ya. Kalau dia maf'ul berarti maf'ul nggak bisa dikeluarin ya, Ustaz ya? Iya. Kalau nggak jadi berubah arti, maksudnya apa namanya, nggak sempurna lagi ya kalau Iya, nggak tam lagi dia kalau mujinya gitu ya. Iya. Madrub. Ini tulisannya. Jadi tadi ini hal ya, hal aja. Iya, hal. Nggak usah maf'ul fi. Iya. Kalau maf'ul nggak bisa dibuang, nggak bisa dikeluarkan, artinya berubah. Harus. Ya. Oke. Ada masukan lagi atau ada yang meragukan untuk ayat 31? Itu bukannya maf'ul jadi satu ya, karena ada ataf itu yang terakhir ya. Gimana? Maf'ul Ya, yang terakhir jadi satu karena ada ataf itu ya, karena ada ataf ya. Monggo yang ayat 32. Ayat 32 Pak Imron kayaknya belum dah. Baca aja Ustaz ya. Ya. Karena nggak dari awal lagi. Di ayat ke-32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal jibala arsaha. Iya. Ini wanya adalah waw. Berni bocor tuh Berni. Wawunya adalah waw atof, di huruf atof, kemudian gunung-gunung, al-jibala, gunung-gunung adalah ma'tuf ke ayat ke-30, mansub, jadi dia adalah maf'ul bih. Kemudian arsaha itu adalah dia pancangkan, adalah fi'il
dan fa'il dan hanya itu dhamir mutasil mansub sehingga dia adalah maf'ul bih dari arsaha. Tapi ini kalimat semuanya ini adalah al-jibala arsaha itu adalah masih maktuf ke yang di atas ayat 30. Jadi mengeluarkan tadi. Itu Pak. Ya. Ini sebentar. Ibu. Susah juga. Jibala arsaha. Jibala. Berarti ini ke Ardo ya, ke Ardo berarti sama ini. Ya. Tadi Kholako ya untuk bumi, berarti yang untuk gunung ya harusnya sama ya, harusnya menciptakan gunung juga ya. Maksudnya Kholako juga. Ini berarti Kholako juga ini. Susah banget ya. Kholako. Pak Pratiwa, mungkin mahdubnya termasuk tadi yang al-ardo maupun yang ini jibala, jangan holako tapi holakna. Jadi aku ciptakan gitu ya. Biar ada akna-nya itu Allah gitu ya. Aku, kami gitu ya, holakna. Ciptakan, yaitu Allah yang menciptakan. Iya. Sekali ada ya. Holakna di ayat berapa? Di atas sekali ya? Iya, ini yang ya ini holakna Pak. Di ayat aneh ya. Holakna. Kalau apa namanya penggunaan holakna seperti kalau manusia kan Allah khalaqal insana tanpa na itu. Sama itu juga sama. Tapi kalau apa namanya kalau na itu seperti dalam angzalna sama angzalna Quran itu kan memang ada peranan sama-sama Jibril yang mewahyukan gitu. Tapi kalau yang dia sendiri yang punya kerja, nampaknya hanya Allah yang itu adalah kholaqo pastinya, yang lebih tepat begitu. Tapi kalau ada peran yang lain ikut menciptakan, wallahu alam, memang kholaqna. Gitu ya. Ini harus ada ininya gitu. Seperti kalian perbandingan dengan angzalna gitu kan? Ya. Ya. Ya kalau ketika dari Lauh Mahfudz turun ke apa namanya langit kedua itu Allah langsung berarti hanya dia gitu. Hanya dia yang punya. Tapi kalau begitu diturunkan dari langit kedua ke bumi ada peran Jibril gitu sehingga anda angzalna. Nah kalau dalam penciptaan pun seperti itu. Khalaqal insana, Allah tidak pernah menekan khalaqnal insana, tapi khalaqal insana. Karena itu betul-betul prerogatif Allah. Tapi kalau khalaqna ada bersama-sama gitu, ada peran yang lain, Allah perankan yang lainnya juga. Apakah demikian? Wallahu alam. Saya setuju tuh. Tauhid ke sana. Tuhan sebagai pencipta kan Tuhan satu-satunya kan? Iya. Jadi sementara kholaqo dulu. Ya mungkin dikonsulkan ke Pak Musrif
Mungkin khalaqa, khalaqa. Dia telah menciptakan. Jadi tidak ada serikat di dalam penciptaan gitu. Tidak ada unsur lain di dalam penciptaan. Hanya satu-satunya Allah yang mencipta gitu. Damir huwa ya. Wah ya. Tapi ada juga yang referensinya yang menunjukkan na-nya itu bukan bersama-sama gitu. Tapi mengatasnamakan gitu. Keagungan ya. Ya seperti misalnya presiden misalnya kan nggak ngomong saya kan, tapi biasanya kami kan gitu. Jadi maksudnya dia mengatasnamakan dia dan seluruh warga negara kan misalnya kan gitu. Kayak gaya bahasa gitu ya. Iya kayak gaya Enggak, tapi bahasa kalau di gitu. dalam penciptaan nggak pakai kayak kata bahasa gaya bahasa, ya? Pak. Penciptaan itu mutlak Allah gitu, Pak. Iya, iya. Allah sebagai pencipta itu kan itu yang diserikatkan oleh agama lain kan. Ya kecuali kalau pakai ini ya ja'ala ya, menjadikan. Kalau ja'ala baru ada prosesnya gitu. Oke. Kalau khalaqa biasanya dia. Berarti hanya dia ya, Olako ya. Ya nanti dikonsulkan ke Pak Musrif lah ya. Ya. Halo, Pak Pratiwa. Ya. Oke, jadi begini ya, itu penjelasan Pak Wahyudin itu benar ya, bahwa ada aku, ada kami dalam hal penciptaan. Tetapi dalam kasus ini bukan dipertandingkan antara kholako dan kholakna. Kalau begitu adalah kholaktu dan kholakna. Kholaktu itu aku, ya. Kholaktu jinna wal insa, kan gitu. Saya menciptakan, aku menciptakan jin dan manusia, gitu. Kholaktu jinna wal insa, nah kan gitu. Itu adalah aku, begitu. Tapi kalau kholakna, kami menciptakan, itu pertandingannya. Tapi kalau kholako, itu dia. Artinya, ini sedang menceritakan yang diceritakan orang lain. Kalau misalnya orang lain diceritakan, kholako. Misalnya Muhammad, katakanlah hei Muhammad, dia yang menciptakan. Jadi artinya Muhammad suruh menyatakan kepada manusia-manusia lain, dia itu Allah, gitu ya, kholako, yang menciptakan, gitu. Nah itu baru pakai kholako. Jadi ketika kita menyuruh, ketika Allah Muhammad untuk menyatakan dialah Allah yang menciptakan, itu pakai kholako. Tapi kalau Allah yang berbicara langsung, dia hanya dua pilihannya, kholaktu atau kholakna. Dalam kasus ini cek di bagian atas. Ini yang sedang berbicara siapa? Ini yang sedang berbicara bukan kata apostrof, bukan menyuruh Muhammad untuk menceritakan, tapi Allah berbicara langsung, kan begitu. Maka pilihannya boleh saudara pilih kholaktu atau kholakna, silahkan saja, bebas. Yang penting itu dua-duanya mahdhuf, nggak kelihatan gitu. Mangga, teruskan. Iya. Kalau kholakna ada alifnya bukan Ustaz? Enggak. Ada alifnya. Ada alif. Iya, cuman saya nulis alif susahnya minta ampun ini. Kayaknya kena virus ininya, lari-lari dia. Apanya kursornya lari-lari. Maksudnya ada alifnya gitu. Pokoknya. Nah, itu dia. Biasa pada ada penjelasan. Nah, karena kalau udah diprotes sama Bu Nurul nggak mau dia. Baru mau dia. Kholakna, ya udah. Iya. Oke. Jadi kholaktu ya. Kholaktu. Kholakna atau Pilihan. Bisa kholaktu, bisa kholakna. Itu aku menciptakan. Kholaktu susah lagi nih buangnya. Nah, udah ya kursornya. Tuh. Udah susah nyari alif ya Ustaz. Ya, yuk. Ya gitu dulu aja. Lanjut dulu. Lanjut dulu. 3. Enggak. Fauzi. Ya, silakan.
Fauzi. Tiga-tiga ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mata'an lakum wali an'amikum. Mataan itu saya ambil artinya kesenangan. Di sorofnya isim mansub. Dan dia sebagai maf'ul li ajlih. Karena menjadi sebab dari apa? Matematik. Dari ya betul. Kemudian lakum itu la adalah huruf jar, domir mutasil mabni sukun yang majrur karena lam itu dia jar majrur muta'alik ke mataan. Dan seperti yang juga di atas saya menyebutnya sebagai hal gitu. Kemudian wa itu adalah waw atof. Tapi maktufnya kemana? Maktuf ya, waw atof diikuti dengan li an'amikum. Li-nya itu huruf jar yang maktuf ke lakum. Jadi an'amikum ini maktuf ke lakum gitu. Ya. Dengan waw di atasnya itu. Li huruf jar, an'ami artinya hewan-hewan ternak adalah isim majrur dan sekaligus sebagai mudhof untuk domir di bawahnya kum. Kum itu adalah domir muttasil mabni sukun yang majrur mudhof ilaih. Ya. Li an'ami itu adalah jar majrur yang muta'alik ke mataan juga. Sementara ya saya menempatkannya sebagai hal juga dari atas hal-hal dan an'amikum ini adalah mudhof ilaih. Nakiroh domir. Li-nya itu jar sama atop matufnya ya, ada atop ya, atop maktuf Ya, ke atau lakumnya itu. Jadi dia memaktuf ke lakum gitu. Kalau biasanya kan satu penggalan kata gitu, nggak bisa dipisah. Jadi bukan lamnya tuh maktuf ke lam gitu, tapi li an'amikum maktuf ke lakum gitu. Jangan berarti ini atop aja nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Jadi di menulis maktufnya di lam aja nggak apa-apa itu. Huruf jar maktuf ke lakum gitu. Kalau tadi seperti Pak Musrif bilang tadi, hal itu kan sebagai keterangan. Jadi kalimat sebelumnya kan sudah tam kan. Ya. Nah kalau hal ini dihilangkan kalimatnya jadi tam nggak? Kan nggak bisa. Ini kan keterangan aja semua nih. Udah kesenangan ya. Udah semacam apa? Keterangan dari pekerjaan sebelumnya kan. Jadi di sini kan nggak ada fiil nih. Kecuali di bawah 34 ada fiilnya, di 33 nggak ada fiil kan? Nggak ada, dia maksudnya ini maf'ul li ajlih dari kalimat-kalimat sebelumnya gitu kan? Ya betul ya. Ya, sedangkan lakum ini adalah hal untuk si maf'ul li ajlihnya sendiri kan? Mataannya itu gitu. Ya, langsung ya ke situ ya. Ya. Sedangkan li an'amikum juga hal untuk mataan juga gitu. Jadi semuanya ini adalah keterangan semua ya. Keterangan ada dari perbuatan ya, sebab dari perbuatan sebelumnya. Oke, sip ya. Jadi Allah menciptakan ini semuanya itu kan untuk kesenangan kita gitu. Iya, betul. Tujuannya tuh untuk kesenangan kita. Masya Allah ya. Kita yang nggak bersyukur ya. Itu pakai hal atau langsung maf'ul li ajlinya langsung ke sama jar majrurnya ya? Maf'ul li ajlinya di mataan itu, di isim nasab, isim mansub itu. Nggak bisa langsung misalnya itu terus nanti atof juga maf'ul li ajli juga gitu misalnya. Atofnya. Atof. Enggak, kalau atofnya ini kan dia lakum li an'amikum kan, yang dimaktufkan kemana gitu kan? Sama dengan di atasnya kan. Yang di atasnya itu cocoknya ke lakum bukan ke mataan gitu Pak. So, mataan ini isim mansub. Li an'amikum ini atop ke lakum kan maksudnya? Ya. Jadi bukan ke mataan lakum gitu. Jadi mau lihat aslinya cuma yang mataan aja ya. Mataan aja. Itu terusnya langsung ke mataan aja. hal dari itu ya, dari maf'ul asli itu ya.
Ya, jadi arti Pak Pratiwa, Ya, sebentar. Pak Pauji udah betul bahwa lakum itu hal. Karena di situ ada penghubung wa, kemudian la'an amikum itu adalah maktub kepada lakum, maka halnya itu berenam itu. Lakum ya, satu. wali an amikum itu satu hal namanya. Halnya iya. satu aja. sambung ke bawah ya Pak ya. Karena wa Ya, dihubungkan. karena Jadi wa wa, ya. oh jadi dengan wa itu bisa 5, bisa 6 gitu, tapi dia satu, yaitu dia sebagai hal. Sebagai Gitu. hal ya. Ya. Nah, udah betul. Terus kemudian barusan ada pernyataan tentang maf'uli ajli. Betul, maf'uli ajli sisi kesenangan. Kesenangannya itu kepada menjelaskan seluruh file yang di atas, sudah betul. Jadi kalimat sempurnanya di mana kata Pak itu adalah kalimat sempurnanya ada di atas semua. Itu Ada kalimat semua. sempurna. Nah, ini maf'uli ajli adalah keterangannya, yaitu khusus keterangan mengenai sebab. Tetapi si kesenangannya itu tidak selesai sampai kesenangan, gitu. Kesenangannya dijelaskan lagi, diterangkan lagi oleh hal di bawahnya. Makanya kalau gitu hal itu anaknya si kesenangan. Artinya sebelah kanan di kolom nahu, ya maf'uli ajlinya sampai kanan, tetapi di bawahnya yang 6 di bawah kasih garis juga yang warnanya sama dengan maf'uli ajli, gitu. Satu warna, sedangkan halnya kasih warna berbeda. Misalnya halnya warna biru sendiri. Nah, sedangkan sebelah kanan ada garis lurus, setelah maf'uli ajli sebelah kanan lurus, warnanya sama dengan maf'uli ajli kalau sama-sama merah gitu. Oh iya Pak, betul. Ya, clear ya? Ya, ya. Terus, Sip. Terima kasih Pak. Jadi maksud Pak Musrif ya, mataan ini adalah kesenangan. Tapi kesenangan ini juga dijelaskan menyangkut juga ke lakum dan walian amikum itu. Sehingga kesenangan ini juga diteruskan sampai ke bawah. Sampai ke lian amikum. Tetapi untuk lakumnya betul hal. Ya, hal ini juga nyambung dengan lakumnya itu dengan lian amikumnya gitu, satu kesatuan, tapi tanpa mataan gitu. Ya. Ya. Karena ada atof itu, karena ada atof di tengahnya itu. Karena ada atof ya betul. Halnya warnanya berbeda Pak Pratiwa dengan maf'uli ajli. Halnya itu Nah, maf'uli ajli ke bawah. Maf'uli ajli itu sama dengan yang garis ini, yang garis kanan warnanya. Halnya dulu dibedain warnanya Pak. Halnya beda. Mabuk Pak. Oke. Gimana tadi Pak Fauzi? Jadi begini Pak, kan kita udah sepakat bahwa mataan itu maf'uli ajli ya. Iya. Tapi mataan ini karena dia juga menerangkan masalah lakum dan walian amikum, maka penandaannya maf'uli ajli itu sampai ke bawah gitu. Ini udah kan warnanya? Udah ya, udah ya. Kemudian halnya ini hal di atas dihubungkan dengan hal di bawah dengan waw atof, maka juga menyatu juga. Ya, udah. Ini udah, udah ya? Warna hijau, hal satu. Udah. Ya, udah Pak, udah. Ya. Kesenangan untuk kalian dan untuk binatang ternak. Oke. Kesenangan untuk kalian dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Iya. Cuman nyambungin ke atasnya gimana? Warnanya ke atas. Ke atas itu apa? Mau nyambungin ke mana nih? Kan dia ini kan sebetulnya maf'ul ajli ini kan akibat dari apa? Dari atas semua kan? Perbuatan atas semua. Iya. Ya mesti ada satu kolom yang menerus dari atas ke bawah. Pak. Apa? Warnanya berarti sama kan, kalimatnya nyambung ke atas. Iya. Di satu kolom aja diambil untuk nyambung ke atasnya. Diisi apa terus?
Malam itu Untuk sementara bisa. itu aja dulu Pak, bisa Pak. Iya, udah gini dulu. Aduh. Iya gitu aja. Iya. Nanti nunggu perbaikan dari Pak Muslim aja.